Kali ini gue mau ngebahas soal masalah polusi nih, terutama polusi udara di Jakarta. Mas Pram udah ngakuin kalau soal ini masih jadi PR besar buat Pemprov Jakarta. Sampai saat ini, masalah polusi udara belum bisa diselesaikan tuntas sama pemerintahan provinsi. Dan mumetnya nih, urusan penyelesaian polusi ini tuh lintas wilayah, bos. Sumber polusi yang bikin udara Jakarta terasa sesek bisa datang dari cerobong pabrik-pabrik di Banten, atau bisa juga datang dari pabrik-pabrik di Jawa Barat. Jadi, soal polusi ini nih, sebenarnya tugas paling gede ada di tangan pemerintahan pusat yang harus bisa jadi dirjen buat Pemprov ngurangin sumber polusi. Nah makanya nih, kalau lo pada perhatiin, udara di Jakarta itu bisa jadi seger kalau ada hujan yang gede banget. Semua partikel polusi di udara yang dibawa sama angin langsung diguyur sama hujan loh. Jadi ngebuat udara Jakarta jadi seger lagi kan. Tapi kalau kita ke bagian musim kemarau, aduh, amit-amit deh, nggak ada hujan, terus angin bawa polusi dari cerobong-cerobong pabrik, langsung aja udara Jakarta jadi kumal dan bikin kumuh, jadi bikin sesek lah. Tapi pastinya nih, kita nggak boleh nyerah sama keadaan. Kita nggak boleh cuma bisa komplain pihak lain soal tingginya tingkat polusi udara di Jakarta. Dan pastinya, kita nggak boleh ngeles melulu lah. Dan untungnya nih Bray, Mas Pram bukan pemimpin yang suka ngeles dan suka lempar tanggung jawab ke pihak lain. Mas Pram bukan pemimpin yang kekanak-kanakan. Dia pemimpin yang dewasa, sama bertanggung jawab loh. Dan makanya nih, setelah ngakuin secara jujur dan terus terang, kalau soal polusi udara ini masih jadi PR besar lah buat kepemimpinannya, Mas Pram juga udah punya solusi nih buat ikut ngatasin masalah yang bikin warga jadi resah ini nih. Dan gak cuma kasih solusi, Mas Pram juga udah nyiapin cara ngukur sukses atau enggaknya program-program yang bakal dijalanin. Emang bener, kita gak boleh diem aja dan berharap masalah ini diselesaikan sama otoritas lain. Kita harus berbuat sekuat tenaga di lingkup yang masih jadi wewenangan kita. Bener nggak? Oke, gue mau ngebahas langkah-langkah apa aja nih dari Pemprov Jakarta di bawah komando Mas Pram buat ngurangin masalah polusi ini. Nanti kita bisa diskusi juga di kolom komentar soal permasalahan genting ini nih. Gue pengen baca ide-ide cemerlang dari kalian lah. Let's vibe this story. Kalau urusannya internal Jakarta, kalau kita cuma batasin masalah ini di wilayah Provinsi Jakarta aja, nggak masukin faktor polusi kiriman dari Banten sama Jawa Barat, maka sumber utama polusi di Jakarta asalnya dari transportasi. Ini asalnya dari kendaraan bermotor, dari motor-motor sama mobil-mobil yang lo pakai itu loh. Soal ini, Mas Pram sama jajaran Pemprov udah ada kajiannya, udah ada studinya. Menurut data, kontribusi transportasi ke polusi ini tuh paling gede banget. Diikuti polusi industri sama polusi pembangkit listrik. Dampak polusi juga udah diukur sama Dinas Lingkungan Hidup. Menurut laporan, ada sekitar 7.000 kasus kesehatan serius pada anak-anak gara-gara polusi. Terus yang bikin ngeri nih, polusi ini udah jadi penyebab dari 10.000 kematian prematur. Teori sama solusi buat ngatasin masalah polusi ini nih udah banyak dan kredibel. Kota-kota lain di seluruh dunia udah pada nerapin. Makanya buat ngatasin masalah polusi ini, Mas Pram milih buat implementasi langsung. Dia mau langsung gerak loh. Kita nggak perlu bikin kajian baru sama ngarang-ngarang solusi baru lah. Buat ngurangin warga yang naik motor sama mobil, Mas Pram ngedorong jajarannya nih, apalagi jajaran Pemprov, buat kerja keras ngegenjot penggunaan transportasi massal. Rute Transjakarta dibikin makin meluas dan makin banyak armadanya. Jumlah warga yang digratisin nih buat naik transportasi umum udah ditambah. Sampai saat ini udah ada 15 golongan seperti lansia, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat kurang mampu, dan sebagainya yang gratis naik Transjakarta. Terus, supaya Transjakarta juga jadi ramah lingkungan, Mas Pram terus nambahin penggunaan bus-bus listrik yang nggak bikin polusi. Mas Pram bahkan udah pasang target buat ngebangun armada 10.000 bis listrik buat ngelayanin warga Jabodetabek di tahun 2021.
2009. Dan kedepannya nih, nggak bakalan ada lagi bis-bis yang berbahan bakar bensin yang dibolehin beredar di Jakarta. Selain Transjakarta, Mas Pram juga memperluas jaringan MRT sama LRT. Sekarang ini jalur MRT lagi diperpanjang dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kota Tua. LRT diperpanjang juga dari Velodrome sampai Manggarai. Dan kedepannya, Mas Pram udah nyiapin bakal ada jalur MRT dari barat ke timur. Sementara buat LRT, nanti bakal diperpanjang dari Kelapa Gading menuju Ancol. Dari JIS nih, sampai Bandara Soekarno-Hatta loh. Kalau transportasi massal di Jakarta udah makin meluas dan gampang dijangkau, udah pastilah orang-orang bakal milih pindah dari pemakaian kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dan ini otomatis bakal bikin tingkat polusi dari kendaraan bermotor berkurang drastis. Ya, boleh dibilang sih, perluasan transportasi massal jadi senjata utama buat ngatasin masalah polusi di Jakarta. Selain masalah transportasi ini nih, Pemprov Jakarta juga ngedorong penggunaan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan buat ngurangin ketergantungan sama pembangkit listrik berbahan baku batu bara yang polutan banget loh. Soal ini, Mas Pram ngeluarin Pergub nomor 5 tahun 2026 tentang efisiensi energi dan air pada bangunan gedung. Jadi, pembangunan sumber listrik tenaga surya di atap-atap gedung bakal semakin digaspol loh sama dia. Dan terus lagi nih, Mas Pram juga nambah jumlah taman sebagai ruang terbuka hijau. Yang lo mesti paham nih, fungsi dari taman-taman ini tuh krusial banget loh buat nyedot gas karbon dioksida yang beredar di udara. Taman-taman jadi paru-parunya kota dan jadi penyuplai oksigen buat warga kota. And then, yang jarang dibahas nih, Pemprov Jakarta juga mau lebih ngegas lagi nih buat pemasangan alat-alat pengukur kualitas udara yang lebih akurat. Ini penting loh, sebenarnya penting banget lah. Dan ini juga jadi ciri khas dari kepemimpinan teknokratik Mas Pram. Kita semua mestinya udah paham lah, biar kebijakan yang diambil Pemprov Jakarta ini nih, kedepannya makin tepat sasaran. Mereka harus punya alat ukur yang akurat buat ngukur sejauh mana sih kebijakan mereka itu udah bisa bawa dampak positif. Semuanya harus bisa diukur. Ini tuh bagian dari pengambilan kebijakan berdasarkan sains dan juga pengambilan kebijakan teknokratiknya dari Mas Pram. Oke, mungkin itu aja ya yang gue bahas terkait penanganan polusi udara di Jakarta. Yang gue lihat sih, di berbagai acara yang ngebahas soal lingkungan ini nih, tanggapan warga cukup positif kok sama pemaparan strateginya Mas Pram dan langkah-langkah yang udah diambil. Terutama soal ngedorong warganya pindah ke transportasi umum, sama soal penambahan ruang terbuka hijau. Tapi sekali lagi nih, sama seperti yang udah diakuin sendiri sama Mas Pram, masalah polusi udara ini sebenarnya masih jadi PR besar buat Pemprov Jakarta. Masalah ini belum bisa diselesaikan tuntas sama Pemprov. Tugas kedepannya nih masih banyak bos. Tantangan kiriman polusi udara dari daerah-daerah tetangga juga masih besar dan ini butuh campur tangan pemerintahan pusat. Oke, mungkin gitu aja ya pembahasan kali ini. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!